Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pemrograman. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga bisa mengambil manfaat pada video ini. Jadi, pastikan teman-teman harus nonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video terbaru dari saya. Yuk langsung saja kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Kapi, mahasiswa dari Universitas Zaci Madani dengan NIM 23050729 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komputer, dan mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman dengan dosen pengampu Pak Iksan Maulana Eskom MTI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua, struktur dan sintaks dasar. Yang ketiga, logika pemrograman dasar. Yang keempat, form dan input pengguna. Yang kelima, struktur kontrol, if, else, dan switch. Yang keenam, perulangan dan pengolahan data. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman adalah kumpulan prinsip, teknik, dan pemahaman fundamental yang menjadi fondasi dalam menulis, memahami, dan mengembangkan kode dalam suatu bahasa pemrograman. Konsep ini mencakup berbagai elemen penting yang harus dikuasai oleh setiap programmer agar mampu membuat program yang efektif, efisien, dan terstruktur. Selanjutnya, mengapa konsep dasar pemrograman itu penting untuk programmer pemula? Karena yang pertama, membangun fondasi yang kuat. Konsep dasar adalah fondasi yang harus dimengerti sebelum mempelajari teknik atau bahasa pemrograman yang lebih kompleks. Terus yang kedua, kemampuan beradaptasi. Setelah memahami dasar-dasar fondasinya, terus seorang pemrogramer itu lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman baru karena hampir semua bahasa pemrograman itu hampir sama, hampir serupa. Terus yang ketiga, efisiensi dalam penulisan kode. Pemahaman konsep dasar membantu programmer menulis kode yang lebih efisien, terus terstruktur, dan mudah dipelihara. Yang keempat, pemecahan masalah yang sistematis. Konsep dasar mengajarkan cara berpikir logis untuk memecahkan masalah secara sistematis melalui algoritma dan struktur program. Terus yang terakhir, mengurangi kesalahan. Dengan dasar yang baik, seorang programmer lebih mungkin menghasilkan kode yang bebas dari kesalahan logika atau sintaks. Akhirnya, seorang programmer pemula yang memahami konsep dasar program akan lebih percaya diri dan akan lebih cepat berkembang dalam dunia pemrograman. Nah, selanjutnya inilah contoh singkat untuk menampilkan kata hello world pada bahasa pemrograman PHP. Ini adalah sintaks bahasanya dan ini adalah outputnya. Output dari ini kata hello world.
Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada contoh penjelasannya. Maka dari itu, teman-teman harus tetap stay pada video ini. Nah, selanjutnya, mengapa memilih bahasa pemrograman PHP? Sebenarnya, bahasa pemrograman itu banyak. Ada bahasa pemrograman Python, terus Java, C, C++, C#, JavaScript, terus PHP, Ruby, bahasa pemrograman Go, terus Swift, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa saya memilih bahasa pemrograman PHP? Yang pertama, mudah dipelajari, terus gunakan secara luas, dukungan yang luas, integrasi yang kuat, dan efisien untuk web dinamis. Nah, saran saya untuk teman-teman dalam mempelajari bahasa pemrograman itu pilih saja satu bahasa pemrograman dulu, terus pelajari dengan sampai matang, sampai benar-benar menguasai, baru memilih bahasa atau belajar bahasa pemrograman yang lain juga nggak apa-apa. Karena kalau yang ini belum paham, belum sampai menguasai, terus pindah ke bahasa pemrograman yang lain, itu akan membuat kita pusing sendiri. Karena setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda sintaksnya, tapi hampir-hampir mirip lah, hampir-hampir mirip. Jadi saran saya untuk teman-teman pilih saja satu dulu, terus pelajari dengan baik, dengan matang, sampai benar-benar menguasai. Nah, inilah struktur dasar dan sintaks pada bahasa pemrograman PHP. Yang pertama itu ada tag pembuka dan penutup yang diawali dengan kata ini. Ini tag pembuka dan ini tag penutup yang ada di akhir. Terus yang kedua ada komentar. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode atau menonaktifkan bagian tertentu tanpa menjalankannya. Nah, ini komentar untuk satu baris dan yang ini untuk multi baris. Selanjutnya, yang ketiga ada variabel. Variabel dalam bahasa pemrograman PHP itu ditandai dengan ini, tanda dolar. Terus diikuti dengan nama variabelnya. Nanti ada nama variabelnya di sini. Terus yang keempat ada tipe data. Tipe data yang ada di PHP yang pertama itu ada string. Ini ya string namanya. Tanda petik ini string. Terus ada integer. Ini integer. Ini float. Terus yang ini boolean. True atau false. Untuk menentukan benar atau salah. Terus ada juga array, object, dan null. Terus yang kelima, operator. Operator yang ada di bahasa pemrograman PHP ini, yang ini untuk aritmatika, simbolnya ini aritmatika. Terus yang ini adalah perbandingan, untuk perbandingan. Dan yang ini untuk logika. Lambang logika. Terus yang keenam, struktur kendali. Struktur kendali ini ada dua. Yang pertama itu ada kondisional, terus yang kedua ada perulangan. Kondisional yang ada dua. Yang pertama if, terus yang kedua else, if else. Sedangkan perulangan ada for, while, do while, for each.
Itu struktur kendali. Yang ketujuh, fungsi. Fungsi ini digunakan untuk mengorganisasi kode agar lebih modular. Yang terakhir, penanganan form dan input. PHP sering digunakan untuk menangani data input dari form HTML dengan metode get atau post. Ini penanganan form dan input. Kodenya dengan get atau post. Next. Selanjutnya, bagaimana cara menuliskan kode sederhana? Contohnya seperti hello world. Nah, ini seperti contoh sebelumnya pada slide sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan kata hello world pada bahasa pemrograman PHP? Langkah pertama, teman-teman harus mendownload XMPP-nya, XMPP sama Visual Studio Code yang ini. Setelah teman-teman mendownload, teman-teman buka XMPP-nya, terus aktifkan fs dengan MySQL. Setelah aktif, teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu. Masuk ke operating system C, terus masuk ke XMPP, masuk ke htdocs. Nah, di sini teman-teman membuat folder baru. Bagaimana caranya? Klik kanan, new folder. Sini teman-teman terserah mau bikin namanya seperti apa. Setelah itu, teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Masuk ke new file, new text file. Setelah itu, masuk ke sintaks. Yang pertama, tag pembuka dulu dalam bahasa PHP ini. Enter, terus slash, spasi, menampilkan pesan ke layar. Enter, echo, spasi, string. Nah, di sini untuk kata yang mau dikeluarkannya atau yang mau ditampilkannya di tengah-tengah string ini. Kita mau menampilkan kata hello world. Maka kita ketik kata hello world. Titik koma. Setelah ini, teman-teman siap terlebih dahulu. Ctrl S. Masuk ke cari tempat yang tadi buat foldernya. Masuk ke operating C, masuk ke XMPP, terus htdocs. Nah, di sini tadi folder barunya yang saya. Nah, di sini simpan, save. Setelah disimpan, bagaimana cara untuk menampilkannya? Cara menampilkannya, masuk ke web browser. Teman-teman bisa masuk ke Edge ataupun Firefox ataupun Chrome. Di sini saya masuk ke Edge.
Lalu ketik localhost. Nah, localhost garis miring, terus ini nama foldernya, diketik lagi. Pas ini enter. Ini nama folder yang tadi dibuat. Terus enter. Nah, ini dia hasilnya. Masuk ke klik ini. Tuh. Hasilnya keluar, kata hello world. Itulah cara untuk menampilkan kata hello world. Selanjutnya masuk materi pembahasan yang ketiga, yaitu konsep logika pemrograman. Logika pemrograman adalah cara berpikir atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan langkah-langkah atau algoritma dalam kode. Logika pemrograman melibatkan pemahaman hubungan sebab akibat, pola, aturan, dan proses untuk membuat program yang dapat bekerja sesuai dengan tujuan. Mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Karena yang pertama, menyelesaikan masalah secara efisien. Logika yang kuat membantu programmer menemukan solusi yang efektif untuk masalah dengan pendekatan yang efisien dalam waktu dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengatur alur program. Logika menentukan bagaimana program berjalan, termasuk kapan harus melakukan tindakan tertentu atau menghentikan eksekusi. Terus yang ketiga, ada menghindari kesalahan logika. Banyak bug dalam program berasal dari kesalahan logika, bukan kesalahan sintaks. Logika yang baik mengurangi risiko tersebut. Terus yang keempat, fondasi untuk semua bahasa pemrograman. Meskipun sintaks berbeda, logika pemrograman adalah universal. Pemahaman logika yang kuat mempermudah belajar bahasa baru. Yang kelima, membuat program dinamis dan fleksibel. Dengan logika, program dapat beradaptasi dengan input atau kondisi yang berbeda, menghasilkan perilaku yang sesuai. Yang keenam, berpikir secara sistematis. Logika pemrograman melatih programmer untuk berpikir terstruktur, fokus pada solusi, dan mengelola kompleksitas masalah dengan cara yang terorganisasi. Selanjutnya, contoh penggunaan logika dasar pada bahasa pemrograman PHP. Sini variabel A sama dengan 10 dan variabel B sama dengan 5. Terus untuk mengeluarkan variabel A tambah variabel B, outputnya adalah 15. Karena variabel A 10 ditambah variabel B 5, jadi outputnya 15. Ini contoh perhitungan dalam bahasa pemrograman PHP. Contoh singkatnya. Cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna. Yang pertama, langkah pertama, membuat form HTML-nya. Terus langkah kedua, memproses data di PHP. Dan yang ketiga, langkah ketiga, menampilkan form dan data hasil proses. Bagaimana cara menampilkan form dan data hasil pengguna di proses? Bagaimana caranya? Dan inilah caranya. Langkah pertama, kita membuat form HTML-nya terlebih dahulu. Sini saya sudah membuat form HTML.
Ini dia namanya. Terus langkah yang kedua, memproses data di PHP. Ini juga saya sudah membuatnya di PHP. Nah, itu tentang kasir. Terus bagaimana cara untuk menampilkannya? Langkah yang ketiga, cara menampilkannya. Seperti biasa, kita masuk ke Google Web Browser, terus klik localhost. Seperti tadi, nyimpannya sama. Nah, ini dia hasilnya. Home HTML. Nah, ini dia hasil dari HTML-nya. Sama prosesnya. Proses PHP-nya sama di sini. Terus langkah yang ketiga, proses data, hasil proses. Kita masukkan nama pelanggannya, contoh seperti Asep. Terus emailnya set contoh ini mah ya. gmail.com. Terus passwordnya ini jumlah 3 atau 4 6. Terus proses transaksi. Nah, ini dia hasilnya, hasil prosesnya ini. Jadi itu prosesnya. Selanjutnya masuk materi pembahasan yang kelima, yaitu tentang struktur kontrol. Di dalam struktur kontrol terdapat if, else, dan switch. Struktur kontrol digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam PHP, struktur kontrol seperti if, else, dan switch memungkinkan program membuat keputusan yang sesuai dengan logika yang diinginkan. Selanjutnya yaitu if. Struktur if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisinya benar true, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Nah, ini dia contoh singkat dari if. Nah, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka pesan selamat Anda lulus ini akan tampil. Nah, pesan dari ini, outputnya ini. Keluarannya ini, outputnya. Selamat Anda lulus. Nah, ini dia contoh sederhana dari if. Next. Selanjutnya if else. If else digunakan untuk memberikan alternatif tindakan jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini contoh dari if else. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka pesannya akan tampil selamat Anda lulus. Nah, dan jika tidak, maka pesannya akan maaf Anda tidak lulus. Nah, ini contoh singkat dari if else. Next. Selanjutnya if else, if else. If else memungkinkan evaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Nah,
Ini contoh singkat dari if else, dimana ini nilai awalnya. Terus jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka outputnya nilai Anda A. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka outputnya akan keluar nilai Anda B. Dan jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka outputnya nilai Anda C. Nah, sedangkan yang terakhir echo-nya atau nilai keluarannya nilainya adalah D. Artinya, program akan mengevaluasi setiap kondisi secara berurutan hingga menemukan kondisi yang benar dan menjalankan blok kode terkait. Itulah contoh singkat dari if else. Next. Terakhir ada switch. Switch digunakan untuk memeriksa satu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai. Ini berguna jika ada banyak kondisi sederhana. Nah, ini contoh dari switch, contoh sederhana dari switch. Nah, program akan memeriksa nilai variabel hari. Nah, jika nilai cocok dengan salah satu case, maka blok kode terkait akan dijalankan. Dan jika default ini digunakan untuk jika tidak ada nilai yang cocok. Itu dia contoh singkat dari switch. Membuat contoh kode sederhana berdasarkan keputusan input pengguna. Mari kita mencoba kembali secara langsung. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Sini saya sudah membuat kode-kodenya biar tidak lama dalam mengetik. Selanjutnya untuk menampilkannya seperti biasa, masuk ke web browser. Terus ketik localhost. Nah, di sini namanya terbuka. Nah, ini dia hasilnya. Untuk menjalankannya, kita coba angka 35. Kirim. Nah, ini outputnya keluar kategori dewasa. Kita coba lagi dengan angka 15. Kirim. Berubah menjadi kategori remaja. Terus kita rubah lagi, mencoba dengan angka 9. Kirim. Berubah menjadi kategori anak-anak. Nah, inilah cara sederhananya untuk menampilkan input pengguna. Selanjutnya, masuk materi pembahasan yang terakhir, yaitu tentang apa itu perulangan dalam pemrograman. Jadi, perulangan atau loop adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan suatu blok kode dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan membantu mengurangi jumlah kode yang ditulis secara manual, terutama ketika bekerja dengan kumpulan data yang besar atau tugas berulang. Bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Yang pertama,
Mengelola data dalam skala besar. Perulangan memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar tanpa menulis kode berulang, misalnya iterasi data dari database atau file. Terus yang kedua, efisiensi dan pengurangan duplikasi. Perulangan meminimalkan duplikasi kode sehingga program lebih ringkas dan mudah dipelihara. Ketiga, automatisasi tugas berulang. Perulangan sangat berguna untuk tugas-tugas seperti mencetak laporan, menghitung statistik, atau memproses input pengguna. Keempat, manipulasi data dalam struktur tertentu. Dalam pengolahan data terstruktur seperti array atau matriks, perulangan memungkinkan manipulasi elemen data secara terorganisir. Terakhir, yang kelima, interaksi dengan input atau output. Perulangan digunakan untuk membaca input dari pengguna atau menampilkan data hasil pemrosesan. Nah, selanjutnya contoh penggunaan perulangan untuk melakukan tugas yang berulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya, terus File, New Text File, terus ketik tag pembuka, Enter, tanda dolar, buah spasi sama dengan spasi array, buka kurung, string, terus nama buahnya. Contoh nama buahnya mangga, koma, string lagi, nama buah yang kedua, contohnya pisang, koma, nama buah yang ketiga, string lagi, contohnya jeruk. Titik koma, enter. Terus for each. For each ini berfungsi untuk mengiterasi atau mengulang. Spasi, buka kurung, tanda dolar. Untuk mengulang kata buah, terus mengulang kata itemnya, item ininya nanti berulang, buah ini terus itemnya ini. Spasi, kurung kurawal, enter, echo, string, nama buahnya, titik 2, terus tanda dolar, itemnya lebih kecil, BR, titik koma. Setelah itu enter, tutup kurawal, enter lagi, tag penutup. Setelah itu kita simpan, Ctrl S,
contoh namanya perulangan. Save di tempat biasa, tempat awal, kumpulkan saja. Terus untuk menampilkannya seperti biasa, masuk ke web. Nah, ini perulangan tadi ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil perulangan. Buah mangga, buah pisang, buah jeruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan materi kali ini. Karena saya juga masih dalam tahap belajar. Maka saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.